Saudaraku yang berbahagia, masih kita mengkaji kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang ditulis oleh ulama abad ke-6 atau 7 Hijriah, Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sa'af An-Nawawi. Beliau wafat tahun 676 Hijriah. Masih kita membahas tentang fadilah dzikir dan majelis dzikir, keutamaan dzikir dan majelis dzikir. Sebelumnya sudah diberitahukan bahwa banyak argumen, banyak dalil yang menguatkan pandangan ini, yang menguatkan pandangan bahwa zikir memiliki banyak keutamaan, bahwa majelis zikir pun demikian. Termasuk orang-orang yang duduk di majelis zikir pun bahkan bisa ikut mendapatkan keutamaan itu. Lanjutan Al-Adhkar An-Nawawi, wa rawaina fi sahih Muslimin. Kami meriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim, di sana nomor hadis 7030. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. An Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, annahuma syahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa keduanya menyaksikan atau hadir di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah ta'ala illa haffathumul malaikatu wa ghashiyatuhumur rahmatu wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu ta'ala fi man indah. Tidaklah duduk satu kaum. Kaum berarti lebih dari tiga atau lebih. Duduk bareng-bareng. Ngapain? Yadhkurunallaha ta'ala. Mereka, kaum itu berzikir, semuanya berzikir. Ingat, kalau cuma duduk kita nggak dengar ngapain mereka, mulut mereka diam, tidak bisa dikatakan mereka berzikir. Boleh jadi mereka diam, dalam hati justru lagi ngerasanya orang lain, lagi menghayal dan lain sebagainya. Ketika terdengar dari mulut mereka kalimat zikir, barulah mereka disebut yadhkurunallah. Tidaklah duduk sekelompok orang yadhkurunallaha ta'ala, mereka berzikir, menyebut asma Allah. Mulut mereka menyebut, hati mereka menghayati. Apa yang dijanjikan oleh Rasul? Illa haffathumul malaika, melainkan malaikat
akan langsung menaungi mereka. Malaikat mengepakkan sayap di atas. Di atas mereka orang-orang yang berzikir. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah pun akan dicurahkan atas mereka. Wa nazalat alaihimus sakinah, ketentraman, ketenangan Allah akan limpahkan. Wa dzakarahumullahu ta'ala fi man indah, dan mereka orang-orang yang berzikir itu oleh Allah akan dibangga-banggakan di hadapan hamba yang ada di sisi Allah. Apa syarah atau penjelasan hadis ini? Di antaranya bisa kita buka di kitab Bir'atul Mafatih. La yaqudu qaumun yadhkurunallaha, tidaklah sekelompok orang duduk berzikir menyebut asma Allah. Kata duduk di sini, kata Imam Ibnu Hajar, mengandung pelajaran lil ghalibi kama huwa dhahirun. Li'anna al-maqsuda habsun nafsi ala dzikrillah ma'ad dukhuli fi adadid dzakirin. Lita'udu alaihi barakatu anfasihim walahadu inasihim. Umumnya mereka yang duduk berzikir ya posisinya duduk. Maksudnya apa? Habsun nafsi, menahan diri dari keinginan-keinginan yang lain, ala dzikrillah, untuk melakukan zikrullah. Duduk, bertahan dia duduk. Ma'ad-dukhuli fi adadid dzakirin, masuk bergabung bersama himpunan, bersama orang-orang yang bareng-bareng berzikir. Lita'uda alaihi barakatu anfasihim walahadu inasihim, supaya mereka ikut mendapatkan keberkahan dari jiwa mereka, nafas mereka, keluar masuk nafas mengucapkan zikir, dan juga ketentraman berada di tengah-tengah mereka orang-orang yang berzikir. Ini yang pertama. Kandungan pelajaran yang kedua dari kalimat la yaqudu, tidaklah sekelompok orang duduk berzikir. Kandungan yang kedua, ada ulama yang mengatakan waqila fihi isaratun ila annal qu'uda ahsanu hay'atan dzikri. Di situ mengandung isyarat bahwa zikir boleh sambil berdiri, boleh sambil tiduran, namun posisi terbaik untuk melakukan aktivitas zikrullah adalah duduk. Posisi terbaik untuk melakukan aktivitas zikrullah adalah duduk. Lidilalatihi ala jami'il hawasid dhahirati wal batinah. Karena dengan posisi duduk itu, terkumpullah perasaan lahir batin menyatu. Pelajaran ketiga dari ucapan Rasul la yaqudu, tidaklah sekelompok orang duduk. Adanya kata duduk itu wakila huwa kinayatun 'anil istimrari wa mudawamatil adhkari. Itu gambaran, kinayah, kiasan dari makna terus menerus, mudawamah. Aktivitas paling kuat dilakukan seseorang sambil duduk dibanding berdiri. Duduk menggambarkan aktivitas yang terus menerus, yang bertahan lama.
Jemaah Allah wa iyyakum ajma'in, saudaraku yang berbahagia, kelebihan yang Rasul janjikan ini akan dinaungi oleh malaikat, dicurahkan rahmat, dilimpahkan ketentraman, dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan malaikat, tidak berlaku hanya untuk mereka yang sengaja datang, bergabung, duduk, berzikir. Tidak cuma untuk mereka, bahkan mereka yang sekedar ikutan duduk tok, cuma ikutan duduk tapi nggak mengganggu nih. Kalau ikut duduk tapi mengganggu, ngerecokin, itu lain urusan. Ini sekedar ikutan duduk anteng, walaupun katakanlah tidur, nggak ikut berzikir, ikut mendapatkan fadilah zikir, ikut memperoleh keutamaan zikir. Mungkin antum nggak percaya bahwa mereka yang duduk di majlis zikir, meskipun niatnya sekedar duduk, tidak ikutan berzikir, tapi nggak merecokin, nggak ganggu, ikut mendapatkan keutamaan zikir, fadilah zikir. Kalau nggak percaya, dengarin ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatun, inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikri fa idza wajadu qauman yadhkuruna allaha tanadaw halummu ila hajatikum qala fayahuffunahum biajnihatihim ila sama'id dunya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi, sesungguhnya bagi Allah malaikatun, malaikatan. Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat-malaikat yang tugasnya itu yatufuna fit turuq. Mereka selalu keliling di setiap jalan, di setiap wilayah. Tujuannya yaltamisuna ahla dzikri, untuk mencari orang-orang yang berzikir. Malaikat yang tugasnya khusus keliling ke seluruh penjuru dunia untuk mencari orang-orang yang berzikir. Fa'idha wajadu qauman yadhkuruna Allah, ketika ada di antara malaikat itu yang mendapati sekelompok orang yang bareng-bareng berzikir. Ingat, bareng-bareng berzikir, bukan orang yang duduk diam tapi mulutnya keluar, terdengar suara zikir. Ketika malaikat mendapati sekelompok orang yang bareng-bareng berzikir, tanadaw, malaikat ini akan memanggil teman-temannya, memanggil malaikat lain yang memang ditugaskan dengan tugas yang sama. Kata malaikat yang manggil, halummu ila hajatikum, kalian semua kesini. Apa yang kita cari ini ada di sini, kesini. Qala, kata Nabi, fayahuffunahum biajnihatihim ila sama'id dunya. Malaikat itu pun akan kumpul di area majlis zikir itu. Mereka kembangkan, kepakkan sayap mereka di langit dunia. Qala, kata Nabi, fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu minhum. Lalu Allah, Tuhan mereka, bertanya kepada malaikat itu. Allah lebih tahu dibanding mereka. Pertanyaan Allah, ma yaqulu ibadi, wahai malaikat, itu hamba-hambaku sedang membaca apa? Qalu, malaikat menjawab, yaquluna, mereka sedang membaca, ya Allah, yusabbihunaka subhanallah wa yukabbirunaka Allahu akbar wa yahmadunaka walhamdulillah wa yumajjidunaka. Mereka mengagungkan Engkau ya Allah, subhanallah walhamdulillah
ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Qala, kata Nabi, fayaqulu, Allah nanya lagi, hal ra'auni, memangnya mereka melihat aku? Kok mereka memuji aku, memahasucikan aku, mengagungkan aku, memahabesarkan aku? Memangnya mereka melihat aku? Qala, kata Nabi, fayaquluna, malaikat menjawab, la wallahi ma ra'auka, tidak ya Allah, demi engkau mereka tidak ada yang melihat engkau. Qala fayaqulu, Allah nanya lagi, wa kaifa law ra'awni, bagaimana seandainya mereka ada yang bisa melihatku? Qala yaquluna, malaikat menjawab, law ra'auka kanu asaddu laka ibadatan wa asaddu laka tamjidan wa tahmidan wa aktsaru laka tasbihan. Jika mereka bisa melihatmu ya Allah, niscaya mereka akan lebih sangat dalam beribadah. Mereka akan lebih hebat dalam mengagungkan engkau, dalam memuji engkau, dalam memahasucikan engkau. Qala yaqulu, Allah nanya lagi, fama yas'aluni, memang mereka kok semangat berzikir, menyebut-nyebut namaku, mengagungkan aku, itu mereka minta apa? Para malaikat menjawab, yas'alunakal jannah, mereka meminta surga kepadamu ya Allah. Meminta surga. Allah nanya, wahal ra'auha, memang mereka tahu surga seperti apa? Memang mereka pernah melihat surga seperti apa? Malaikat menjawab, la wallahi la. Mara'auha, tidak ya Allah, mereka belum pernah melihat surga. Allah nanya lagi, faqaifa law annakum ra'auha, bagaimana sekiranya mereka sudah melihat surga? Mereka belum melihat surga saja, mereka sudah selalu meminta surga, minta surga, minta surga. Bagaimana kalau mereka sudah melihat surga? Malaikat menjawab, andaikan mereka sudah pernah melihat surga ya Allah, kanu asadda 'alaiha hirsan, pasti mereka akan lebih mendambakan surga itu. Wa asadda laha talaban, pasti mereka lebih meminta lagi ya Allah. Wa a'dama fiha rabbatan, pasti mereka semakin tinggi hasratnya untuk mendapatkan surga. Lalu Allah tanya lagi para malaikat yang mengawal orang-orang yang berzikir di majlis zikir. Nah itu kalian jangan anti dengan majlis zikir, jangan anti dengan zikir. Ini keistimewaan zikir dan majlis zikir. Allah tanya mereka, famimma yata'awwaduna, mereka itu di samping minta surga, mereka itu memohon perlindungan dari apa? Mereka berzikir, mereka meminta perlindungan dari apa? Malaikat menjawab, minan nar, dari siksa neraka ya Allah. Mereka berzikir, mereka mengharapkan selamat dari siksa neraka. Mereka minta perlindungan dari neraka ya Allah. Allah nanya, wahal ra'auha, memangnya mereka sudah pernah melihat neraka? Kok mereka ketakutan banget dengan neraka? Inilah istimewanya iman. Orang yang ketakutan dengan siksa neraka, orang yang sangat berharap dengan surga, padahal neraka dan surga sama-sama tidak bisa dilihat. Ini kalau orang lain yang tidak beriman melihat hal itu, mereka akan memandang aneh. Orang yang tidak mengimani surga neraka, melihat orang yang mengimani surga neraka itu akan merasa aneh. Surga neraka dijual-jual. Memang ada apa? Karena dia nggak beriman.
Jadi kalau ada orang ngapain takut neraka, tanda dia tidak beriman, tidak mengimani neraka. Ngapain berharap surga, kenikmatan di dunia sudah lebih dari cukup, tanda dia tidak mengimani surga. Saudaraku yang berbahagia, Allah tanya malaikat, mereka meminta perlindungan dari apa? Kok mereka sungguh-sungguh berzikir, bareng-bareng membuat majlis zikir? Nah, malaikat menjawab, mereka memohon perlindungan dari siksa neraka ya Allah. Allah nanya, memang mereka sudah pernah melihat neraka, kok mereka demikian ketakutan? Malaikat pun menjawab, la wallahi ya Rabb ma ra'auha. Tidak, demi Allah, wahai Tuhan, mereka belum pernah melihat neraka. Allah tanya lagi, bagaimana kalau mereka sudah pernah melihat neraka? Malaikat menjawab, law ra'auha kanu ashadda minha firaran wa ashadda laha makhafatan ya Allah. Andaikan mereka sudah pernah melihat neraka, pasti mereka akan lebih kencang dalam lari menjauhi neraka. Pasti mereka akan lebih takut dari siksa neraka itu kalau mereka pernah melihatnya. Selanjutnya apa yang terjadi? Allah berfirman, fa ushidukum anni qad ghafartu lahum. Malaikat, saksikan bahwa saat ini juga aku sudah berikan ampunan untuk dosa-dosa mereka. Mereka siapa? Yang pasti bukan mereka yang menghujat, yang mencela majlis zikir, bukan. Tapi mereka yang berzikir, mereka yang bareng-bareng berzikir di satu majlis zikir. Ingat ini. Allah menegaskan, fa ushidukum anni qad ghafartu lahum. Saksikan wahai malaikat, aku sudah berikan ampunan untuk mereka. Orang-orang yang berzikir di majlis zikir. Saudaraku yang berbahagia, jadi salah satu upaya untuk memohon ampunan, datangi majlis zikir, lakukan zikir bareng-bareng mereka yang berzikir. Rupanya malaikat tahu di antara orang-orang yang ada di majlis zikir itu tidak semuanya bertujuan untuk berzikir. Karena itu ketika Allah memaklumkan, saksikan wahai malaikat, aku sudah berikan ampunan untuk mereka-mereka yang ada di majlis zikir, malaikat seolah ingin apa ya? Ingin memberitahu kepada Allah. Allah Maha tahu. Kata malaikat, salah satu dari malaikat itu berkata, fihim fulanun laisa minhum innama ja'a li hajatin. Di antara mereka ya Allah, di antara mereka orang-orang yang ada di majlis zikir itu ada si fulan yang datang ke situ untuk hajat yang lain. Ada seseorang yang datang ke situ bukan niat untuk berzikir. Apa mereka juga kau berikan ampunan ya Allah? Apa jawaban Allah? Qala humul julasa'u la yasqa bihim jalisuhum. Mereka orang-orang yang duduk berzikir tidak akan pernah mencelakakan orang-orang yang duduk di situ. Tidak akan membahayakan orang-orang yang ikut duduk di situ dengan catatan tidak mengganggu, tidak merecokin. Saudaraku yang berbahagia, ini dalil yang sangat kuat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari 6408, Imam Muslim 7015. Versi Imam Muslim di nomor 2070 ada sedikit lebih jelas. Ketika Allah memaklumkan bahwa semua yang ada di majlis zikir Allah berikan ampunan, fayaquluna, malaikat berkata, Rabb fihim fulanun abdun khatta'un innama marra fajalasa ma'ahum. Wahai Tuhan, di antara mereka ada si fulan, dia banyak dosa, abdun khatta'un, dia hamba yang banyak dosa. Innama marra, tadi dia lewat doa.
lewat tujuannya ke tempat lain, fajalah sama ahum, begitu melihat ada majlis dzikir, mereka mampir ikut duduk. Apakah mereka ini yang niatnya tidak ke situ, tapi mampir ikut duduk, engkau berikan juga ampunan itu? Apa jawaban Allah? Fayaqulu, Allah menjawab, walahu ghafartu, untuknya pun aku sudah berikan ampunan. Subhanallah. Ini riwayat Imam Muslim. Ada majlis dzikir, kita niatnya bukan niat ke situ, niat mau pergi kemana, begitu kena macet, misal lihat, wah ini majlis dzikir, sekalian kita berhenti, kita mampir ikut duduk berzikir. Ini Rasul janjikan dalam hadis riwayat Imam Muslim 2070, atau riwayat sebelumnya Bukhari 6408, Muslim 7015, Allah berikan ampunan juga. Humul qaumu la yasqa bihim jalisuhum, mereka orang-orang yang duduk berzikir itu tidak akan mengecewakan, tidak akan mencelakakan orang-orang yang ikut duduk bersama mereka, meskipun tujuannya tidak untuk berzikir. Saudaraku yang berbahagia, apakah kalian masih beranggapan majlis dzikir itu bid'ah? Apakah kalian masih tetap kekeh beranggapan berzikir bareng-bareng itu bid'ah? Hadis ini sudah jelas. Mereka yang duduk, banyak orang duduk, nggak terdengar dari mulutnya suara apa, nggak disebut majlis dzikir. Ketika dari mulut mereka terdengar suara dzikir, barulah itu yang disebut majlis dzikir. Bagaimana mungkin orang yang duduk nggak terdengar apapun dari mulutnya kita katakan majlis dzikir? Bisa jadi mereka masing-masing melamun, berhayal di hati masing-masing, bukan berzikir. Jadi siapapun yang duduk bersama orang-orang yang melakukan kebaikan, dia ikut mendapatkan kebaikan yang sama. Sebaliknya, siapapun yang nemenin duduk orang-orang yang melakukan keburukan, dia pun ikut mendapatkan keburukan, dosa keburukan yang sama. Kecuali ada orang mengadakan majlis dzikir, kita datang ke situ ikut duduk untuk ngerecokin, nggak dapat keutamaan dzikir. Kecuali orang lagi gibah, kita datang ke situ untuk menasihati mereka, kita nggak dapat dosanya, justru dapat pahala. Tapi kalau kita duduk doang, diam, duduk bersama orang yang berzikir, kita dapat keutamaan zikir. Duduk diam bersama orang-orang yang sedang melakukan hal yang dilarang oleh Allah, sedang gibah, sedang apa, kita ikut dapat dosanya. Di surah An-Nisa ayat 140, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yaqudu fi hadisin ghairi innakum idam misluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Waqad nazzala 'alaikum fil kitab, sungguh sudah diturunkan atas kalian dalam kitab, dalam Al-Qur'an, yaitu idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Jika kalian dengar ada orang yang mengingkari, apabila kalian mendengar orang mengingkari ayat-ayat Allah, orang melecehkan ayat-ayat Allah, fala taq'udu ma'ahum, jangan kalian duduk bersama mereka. Jangan duduk bersama orang yang melakukan perbuatan dosa. Apakah dosa itu melecehkan ayat-ayat Allah?
mengingkari ayat-ayat Allah dan lain sebagainya. Jangan duduk bersama mereka hatta yaqudu fi hadisin ghairi, hingga mereka mengalihkan tema pembicaraan yang lain yang tidak dosa. Jika kalian tetap duduk bersama mereka, walaupun kalian tidak ikut melecehkan, kalian duduk tok diem, innakum idam misluhum, kalian sama dengan mereka. Dosa yang kalian dapat sama dengan dosa mereka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah akan kumpulkan orang-orang munafik, munafik i'tiqadi dan orang-orang kafir di jahannam semuanya. Jadi zikir dan majlis zikir memiliki keistimewaan yang tidak boleh diabaikan. Kalian-kalian yang selama ini berpandangan zikir bid'ah, na'udzubillah, yang berpandangan majlis zikir bid'ah, na'udzubillah, kalian harus bertaubat kepada Allah. Yang berpandangan zikir bersuara bid'ah, kalian boleh jadi harus juga bertaubat kepada Allah. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.